Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Maidah ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan begitu juga orang Sabi'un dan Nasara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan dia pun mengamalkan yang soleh, maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka cita. Toleransi Islam. Setelah Allah memberi peringatan kepada Rasul-Nya agar jangan berduka cita, melihatkan kesempitan paham pemeluk agama yang lain itu, yang kita umat Muhammad merasakannya sampai sekarang, datanglah lanjutan ayat yang luar biasa menunjukkan berlapang dada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dimaksud dengan orang-orang beriman di sini ialah orang-orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, percaya pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, dan percaya pula bahwa Al-Quran ialah wahyu ilahi kepada Muhammad SAW untuk menjadi tuntunan bagi kita. Dan orang-orang Yahudi, yaitu umat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan mengakui Taurat sebagai kitab wahyunya, dan begitu juga orang-orang Sabi'un. Di dalam Al-Quran kita bertemu nama-nama Sabi'un ini sampai 3 kali, yaitu pada ayat 62 dari surah Al-Baqarah dan ayat 17 dari surah Al-Hajj. Diambil kepada pokok pangkal katanya, yaitu sabr. Berarti bahwa Sabi'un ialah orang-orang yang keluar dari Nasrani, atau sebagai Muslim dia keluar dari agama Islam lalu membuat agama sendiri. Inilah pula artinya ketika Rasulullah mencela agama nenek moyangnya kaum Quraisy, maka kaum Quraisy menuduh beliau sabi dari agama yang dipeluk oleh nenek moyangnya. Di negeri Irak sampai sekarang ini masih terdapat satu golongan agama yang dipanggilkan orang Sabi'in. Mereka percaya kepada Allah yang Maha Esa, tetapi oleh karena terlalu memperturutkan pikiran sendiri, mereka tidak lagi memeluk agama yang telah ada, lalu memeluk atau membuat agama sendiri. Kaum Sabrin di Irak itu dalam beberapa hal mempercayai ajaran Kristen, tetapi mereka pun mempercayai kekuatan bintang-bintang atau astronomi, bahwa perjalanan bintang-bintang ada pengaruhnya kepada manusia, sehingga kebanyakan mereka menjadi tukang tenung nasib orang. Menilik kepada pokok ambilan bahasa ini, maka penulis tafsir ini berpendapat bahwasanya gerakan-gerakan agama yang dicoba orang menyusun di zaman modern ini seumpama teosofi yang digerakkan oleh Anne Besant dan Madame Blavatsky di India berapa puluh tahun yang lalu boleh juga dimasukkan dalam Sabi'in ini, sebab maksud gerakan teosofi ialah hendak mempersatukan atau mencari titik-titik pertemuan segala agama yang ada, lalu hikmat ketuhanan. Mulanya mereka tidak bermaksud hendak membuat agama baru, melainkan hendak mempertemukan intisari segala agama, memperdalam rasa keruhanian. Tetapi akhirnya mereka tinggalkan segala agama yang pernah mereka peluk dan tekun dalam teosofi. Pada pendapat saya, meskipun di dalam tafsir-tafsir lama tidak bertemu pendapat seperti ini, teosofi adalah semacam Sabi'in. Semacam Sabi'in juga Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar, Sultan Mongol Islam yang agung di Hindustan, yang terkenal di itu pun mencoba pula mencari titik-titik pertemuan agama
lalu membangun agama baru dinamai din ilahi, agama Allah, maka disuruh nyalah menyalin perjanjian lama dan perjanjian baru ke dalam bahasa Persia, dan dipasangnya api suci Iran dalam istana di Agra, dan beliau suruh menghormati sapi dan meninggalkan memakan dagingnya, dan beliau bertekun ibadah di dalam bulan puasa, dan ini pun semacam sabiin. Dan Nasoro, yaitu pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang karena kelahiran beliau dengan ajaib dan karena mukjizat-mukjizat beliau yang luar biasa, setelah dia meninggalkan dunia, dia dianggap sebagai Allah. Tegasnya yang Allah itu adalah dia. Dan dalam kitab mereka yang bernama Kisah Segala Rasul pasal 11 ayat 26, diakui bahwa sebutan mereka sebagai orang Kristen barulah terdengar setelah murid-muridnya menyebarkan ajaran Isa Al-Masih. Menurut tafsiran mereka di Antiokhia, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia pun mengamalkan yang soleh, yaitu apabila pemeluk segala agama dan adanya hari kiamat, yaitu hidup yang kedua kali, lalu imannya itu diikutinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka tidaklah ada ketakutan atas mereka. Artinya, tidaklah mereka akan ditimpa oleh rasa takut dan cemas dari mendengarkan tentang berita-berita azab siksaan yang kelak akan diterima di hari kiamat oleh orang-orang yang ingkar, tidak percaya, dan kufur kepada perintah-perintah Allah. Dan tidaklah mereka akan berduka cita. Artinya, tidaklah mereka akan ditimpa oleh rasa duka cita jika keuntungan yang ada pada hidup di dunia ini tidak dicapainya. Tidaklah dia akan berduka cita kalau orang lain kaya raya dengan harta benda, sedang dia sendiri miskin dan papa. Tidaklah dia akan berduka cita jika orang lain mencapai kemegahan, kedudukan atau pangkat, sedang dia sendiri tidak mendapat bagian dari itu, sebab dia telah mendapat sukacita batin lantaran iman yang ada dalam dadanya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa yang mula disebutkan ialah orang-orang yang beriman, kemudian disebutkan pula barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian? Jawabnya ialah bahwa orang-orang yang beriman yang disebut sebagai orang pertama tadi ialah segala orang yang telah mengakui dirinya Islam. Sebab apabila seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terhitunglah dia seorang muslim. Dalam hal yang demikian masih sama sajalah martabatnya dengan Yahudi, Sabiin, dan Nasoro.